Baik, perkenalkan nama saya Tristan Resika Seskarian dengan NIM 23K30009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek Big Data Analytics saya yang bertajuk Spotify Music Analysis, Correlation and Clustering Approach. Oke, proyek ini itu saya lakukan untuk menganalisis dataset musik Spotify menggunakan dua teknik utama yaitu correlation analysis untuk filtering dan juga k-means clustering untuk mengelompokkan lagu berdasarkan karakteristik audio. Nah, mengapa topik ini penting? Yang pertama, industri musik digital saat ini tuh sangat masif. Spotify memiliki lebih dari 500 juta pengguna aktif dengan lebih dari 100 juta lagu. Bagaimana platform seperti Spotify ini bisa merekomendasikan lagu yang tepat untuk jutaan pengguna? Jawabannya itu adalah melalui Big Data Analytics. Nah, yang kedua itu, setiap lagu itu kan memiliki karakteristik audio yang dapat diukur secara objektif, seperti danceability, energi, tempo, dan lainnya. Nah, data ini adalah big data yang berharga untuk dianalisis. Nah, yang ketiga itu, dengan menganalisis pola data dalam musik, kita tuh bisa memahami preferensi pendengar dan juga membuat sistem rekomendasi yang lebih baik dan juga kita bisa mengelompokkan lagu secara otomatis untuk playlist generation. Project Objectives. Di sini kita memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama itu menganalisis korelasi antara audio features, yaitu memahami hubungan antara karakteristik audio seperti energy, danceability, dan acousticness, kemudian mengidentifikasi fitur mana yang saling berhubungan kuat, dan bertujuan untuk membangun fondasi bagi sistem rekomendasi berbasis konten. Yang kedua, membangun content-based recommendation system, mengimplementasikan collaborative filtering menggunakan cosine similarity, dan juga sistem ini bisa kita gunakan untuk merekomendasikan lagu yang mirip berdasarkan audio feature. Nah, ini adalah teknik yang sama yang digunakan oleh platform streaming musik. Begitu. Yang ketiga itu mengelompokkan lagu dengan clustering atau clustering analysis. Nah, sini tujuannya kita menggunakan k-means untuk mengelompokkan lagu-lagu dengan karakteristik yang serupa. Kemudian menemukan pola natural dalam data musik yang kemudian hasilnya bisa digunakan untuk automatic playlist generation. Nah, ketiga tujuan ini saling terkait dan representatif dari aplikasi Big Data Analytics dalam dunia nyata atau dunia kita sehari-hari. Nah, kita langsung masuk ke code implementation. Oke, untuk kodenya di sini yang pertama-tama saya mendapatkan datasetnya dari sini dari Kaggle Spotify Track Dataset. Nah, untuk yang pertama itu di sel yang pertama saya melakukan import libraries dan juga set star untuk visualisasinya menggunakan Simple Data Grid. Nah, yang kedua itu kita melakukan data loading dan preprocessing. Nah, di sini kita baca datasetnya ke dalam data frame menggunakan Pandas dan juga saya mengambil sampel itu 15.000 data dengan random state-nya 42. Nah, kemudian di sini kita cek missing value dan kalau ada missing value langsung kita drop atau kita hapus. Nah, ini data set, data frame set-nya seperti ini. Ada track ID, artis, album name, track name, popularity, dan sebagainya. Nah, setelah di cleaning itu ada 14.999 data dan 21 row. Yang ketiga ini saya melakukan exploratory data analysis, yaitu saya memilih audio feature untuk analisis di sini. Fitur-fitur yang saya ambil ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 feature yang akan kita lakukan analisis dan juga ini adalah um, untuk membuat data frame-nya, kemudian describe, dan ini visualisasinya seperti ini setelah kita mengambil audio features-nya, dan juga ini visualization-nya, si distribusi audio feature-nya, dan disability, di sini ada value-nya dari 0 sampai 1, dan frekuensinya dari 0 sampai 1000. Ini persebaran audio features-nya, frekuensinya, gitu. Oke lanjut, yang keempat saya melakukan correlation analysis. Nah, correlation analysis di sini, saya menggunakan function, correlation matrix, kemudian melakukan ini visualisasi dan juga di sini untuk menemukan correlation yang kuat dan juga ini untuk song recommendation sistemnya content based filteringnya ini fungsinya dan kemudian ini example-nya misalkan saya mengambil lagu di ID-nya 3478 dia akan mengecek secara otomatis lagu-lagu yang similar atau mirip. Nah ini correlation matrix-nya. Nah ini visualisasinya. Sini bisa terlihat misalkan semakin merah itu artinya semakin similar atau semakin sama. Di sini yang uh, similarity-nya paling tinggi salah satunya adalah energi yaitu ada di 0,76 similarity-nya dengan loudness. Nah, di sini juga ada strong correlation-nya. Nah, ini untuk yang sample recommendation-nya tadi yang mengambil dari IDC track lagunya ada top 5 similar song-nya. Dan similarity-nya masing-masing skornya 1. Sini saya melakukan clustering. Yang pertama saya melakukan scalar atau normalisasi data.
Dan juga ini untuk menghitung key range-nya, ini visualisasi dan untuk mencari optimal key value-nya. Kemudian ini untuk apply key means-nya menggunakan optimal key-nya, juga visualisasi, dan ini ada cluster karakteristik. Nah, di sini saya mengambil key value-nya berdasarkan siluet skor analisis yang tertinggi, yaitu berada di 2. Nah, ini adalah visualisasi key means-nya setelah di clustering, cukup terpisah antara kedua cluster 0 dan cluster 1. Nah, ini cluster karakteristik analisisnya, interpretation-nya. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, untuk cluster 0 itu dia yang high energy dan juga untuk cluster 1 itu yang high acousticness. Oke, sekarang kita masuk ke insight dan aplikasi. Nah, di sini ada key insight yang saya temukan itu ada 3, yaitu yang pertama audio features-nya sangat informatif. Karakteristik objektif seperti energy dan acousticness itu sebenarnya lebih reliable dibanding genre labels yang sebenarnya subjektif. Dan juga kita bisa merekomendasikan lagu tanpa perlu tahu genre-nya. Yang kedua itu natural casting pattern. Ya, di sini musik modern secara natural itu terkelompok menjadi 2 kategori besar. Dan juga ini adalah pola fundamental yang konsisten across genre gitu. Dan yang ketiga correlation itu mengungkapkan pattern mendengarkan. Korelasi antar feature ini menjelaskan kenapa kita sering suka lagu-lagu dengan karakteristik yang serupa begitu. Dan juga ini menjadi basis dari taste profile si penggunanya. Nah, untuk aplikasi di industri itu ada 3, yaitu untuk music streaming platform, untuk content creator, music production, dan advertising. Limitations and future work. Nah, proyek ini tentu saja mempunyai limitasi ya, yang perlu saya akui, yaitu ada 3 di sini. Nah, di sini saya hanya menggunakan audio features yang tidak termasuk lirik, popularity, atau kontekstual data. Padahal lirik dan kontekstual, cultural konteks juga itu penting untuk sistem rekomendasi. Nah, yang kedua, eh, algoritma clustering k-means ini terlalu simpel untuk data nonlinear. Dan juga di sini saya menggunakan K-nya sama dengan 2 itu juga terlalu simpel. Walaupun optimal secara statistik, K sama dengan 2 ini mungkin terlalu general untuk aplikasi yang praktis. Sebab realitas musik itu sebenarnya lebih kompleks dari binary seperti energetic atau calm gitu. Dan juga limitasi yang ketiga, static analysis. Nah, itu tidak memperhitungkan perubahan tren musik over time. Padahal musik itu adalah fenomena yang dinamis. Nah, untuk feature work-nya itu bisa dikembangkan sebagai untuk incorporate lyric analysis menggunakan natural language processing, kemudian menggunakan deep learning, neural network untuk capture complex pattern, dan juga atemporal analysis untuk karakter musik, dan juga uh, mempertimbangkan user behavior data untuk personalized recommendation. Dan juga bisa expand dataset dengan social media sentiment dan place data. Nah, walaupun begitu, untuk skop tugas akhir ini, correlation dan clustering sudah memberikan insight yang sangat valuable. Oke, untuk kesimpulan utama, yang pertama, proyek saya ini berhasil mendemonstrasikan aplikasi Big Data Analytics dalam industri musik. Nah, correlation analysis yang mengidentifikasi relationship antara audio features, juga clustering menemukan natural patterns dalam data musik. Nah, yang kedua, teknik ini sangat applicable untuk real problems seperti recommendation system, automatic content organization, atau pattern discovery. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa audio features itu lebih reliable dibandingkan genre labels. Dan juga musik secara fundamental terbagi menjadi energetic versus calm songs. Nah, di sini Big Data Analytics ini dapat mengungkap pattern yang tidak terlihat oleh manusia, begitu. Nah, sepertinya sekian adalah presentasi dari saya. Terima kasih.